Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Belajar. Dosen pengampunya itu Ibu Siti Nurlela dan saya sendiri, nama saya Raden Abdul Aziz dengan nomor induk mahasiswa 22810101446, PAI kelas E semester 5. Nah, pertanyaan pertama yaitu tentang jelaskan penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Teori belajar behavioristik kan menekankan perubahan perilaku melalui stimulus dan respon. Jadi penguatan dan pengulangan seperti guru memberikan stimulus, kemudian siswa meresponnya. Dan perilaku itu diperkuat dengan reward dan punishment. Reward itu berupa hadiah atau pujian ketika siswa itu melakukan sesuatu yang berprestasi, dan punishment itu hukuman untuk diberikan kepada siswa yang melanggar aturan. Pendekatan ini biasanya efektif untuk keterampilan mekanis seperti membaca, menulis, dan menghafal. Nah, pertanyaan kedua itu sebutkan peran skemata dalam proses belajar kognitif dan berikan contohnya. Nah, skemata ini berperan sebagai kerangka pengetahuan yang membantu individu untuk memahami, mengorganisasi, dan mengintegrasi informasi baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Contoh dari skemata sendiri itu contohnya seperti saat belajar tentang ekosistem. Nah, siswa itu menggunakan skemata tentang tumbuhan dan hewan yang sudah mereka temui di lingkungan rumah mereka masing-masing. Sehingga untuk memahami bagaimana ekosistem berjalan itu mudah dipahami oleh para peserta didik. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan peran motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, motivasi intrinsik ini kan motivasi intrinsik sendiri adalah mendorong siswa belajar karena minat atau kesenangan pribadi sehingga mereka lebih aktif dan mandiri. Contoh, ketika siswa itu suka dalam olahraga, maka pembelajaran yang menyangkut dengan olahraga mereka itu lebih giat atau lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, motivasi ekstrinsik ini kan berasal dari faktor luar. Itu seperti penghargaan atau pujian yang mendorong siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya atau kita bisa katakan seperti motivasi dalam belajar. Nah, keduanya ini itu saling melengkapi untuk meningkatkan hasil belajar dengan memperkuat keterlibatan dan usaha yang siswa lakukan dalam pembelajaran. Nah, pertanyaan selanjutnya yang keempat itu menganalisis kasus. Kasusnya itu siswa mengalami kesulitan memahami konsep karena tidak memiliki pengalaman belajar sebelumnya. Nah, kesulitan siswa memahami konsep ini kan bisa aja disebabkan oleh kurangnya skemata yang saya jelaskan tadi, yaitu pengetahuan awal yang relevan untuk mengaitkan informasi baru. Jadi, hal ini menghambat proses kognitif seperti pemahaman dan integrasi pengetahuan. Solusinya bisa guru itu memberikan pengalaman awal. Contoh konkretnya itu pengenalan materi secara bertahap untuk membangun dasar pengetahuan si peserta didik yang mengalami kesulitan. Nah, pertanyaan terakhir yang kelima itu jelaskan strategi pembelajaran efektif berdasarkan teori psikologi belajar. Nah, strategi pembelajaran efektif ini saya gunakan teori belajar yang pertama itu behavioristik. Itu bisa ya tadi gunakan stimulus respon atau penguatan dan latihan berulang-ulang untuk membentuk kebiasaan peserta didik. Kalau teori belajar kognitif bisa memberikan pengalaman belajar yang membangun skemata, gunakan peta konsep, dan dorong refleksi dari peserta didik yang kita ajarkan. Kalau teori konstruktivistik itu kita memberikan atau memfasilitasi pembelajaran berbasis masalah dan kolaborasi untuk membangun pengetahuan secara aktif. Jadi kita harus memfasilitasi pengetahuan atau pembelajaran untuk memecahkan masalah dan membangun pengetahuan agar anak itu secara aktif bisa memecahkan masalah yang kita berikan atau kita bahas. Nah, kalau teori humanistik itu kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung kebutuhan emosional
siswa dan dorong motivasi intrinsik yang mereka punya atau minat belajar yang mereka punya, kita dukung secara penuh dan berikan motivasi secara penuh sebagai strategi pembelajaran humanistik sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.